Deklarasi berbau ancaman nyata kembali disuarakan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat ke-47 Donald Trump via akun sosial media pribadinya. Kali pertama 26 November 2024, Donald Trump berkoar pertama kali yang akan ia lakukan usai dilantik, yaitu menerapkan tarif tambahan impor barang berasal dari Meksiko dan Kanada hingga 25%. Termasuk produk impor asal Cina, dipatok tarif ekstra pula sebesar 10%, seperti yang tertulis dari status pernyataan Donald Trump di platform Truth Social. Trump kembali meradang 1 Desember 2024, mengumbar pernyataan bernada ancaman via akun pribadi Twitter yang berbunyi akan mengenakan tarif impor 100% bagi semua produk asal negara anggota BRICS yang juga mitra dagang Paman Sam. Donald Trump menuntut mereka untuk memilih tetap memakai dolar Paman Sam atau mata uang BRICS yang baru. Jika meninggalkan dolar, Donald mengancam akan menutup pintu perdagangan dengan mereka. Donald Trump sesumbar posisi dolar Amerika dalam perdagangan global tidak akan tergantikan. Dampak kebijakan Trump secara otomatis mengatrol nilai barang impor dari negara anggota BRICS menjadi 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Dalam hal ini, Badan PBB itu menyoroti kalimat pedas Trump terhadap negara anggota BRICS. Padahal perdagangan global tahun 2024 mencetak rekor pertumbuhan 3,3% menjadi 33 triliun dolar Amerika. Potensi perang dagang secara global sudah terbaca, ada di hadapan mata. Lantas, apakah Presiden Prabowo Subianto menyadari resiko sebelum menyatakan sikap dan minat Indonesia untuk bergabung BRICS? Padahal, kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam hitungan hari saja setelah dirinya resmi dilantik. Langkah yang jauh berbeda dari pendahulunya, Presiden Joko Widodo, yang memilih menjaga jarak yang aman untuk menjaga keseimbangan. Isi pidato Presiden Joko Widodo pada sidang KTT ke-15 BRICS di Afrika Selatan menyoroti soal tatanan ekonomi dunia yang tidak adil bagi negara miskin dan berkembang. Oleh karenanya, Jokowi mengajak negara berkembang bersatu untuk memperjuangkan hak-hak melawan diskriminasi serta reformasi tata kelola dunia yang lebih adil. Kendati demikian, posisi Indonesia terkesan masih abu-abu bila mana bergabung atau tidak bergabung dengan BRICS. Dan kini di tangan Presiden Prabowo Subianto, posisi Indonesia semakin tegas menjunjung prinsip diplomasi bebas aktif bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak dapat didikte oleh siapapun, termasuk oleh Amerika Serikat. Halo Sobat Finansial, Anda menyaksikan Editorial Point. Kebijakan diplomasi bebas aktif kini sedang diuji, manakala niat Indonesia bergabung dengan BRICS dihadang oleh kebijakan Donald Trump yang menentang dedolarisasi berupa tarif pajak impor tambahan sebesar 100%. Hingga kini, pemerintah tetap pada sikapnya untuk bergabung dengan BRICS dengan menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Namun, tidak dipungkiri, hal itu ada konsekuensinya. Saat ini saya bersama Bapak Usriman Usle, pemimpin redaksi Kabar Bursa yang akan mengupas posisi juga strategi Indonesia menghadapi situasi yang sulit ini. Selamat datang kembali, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. 2 episode Bapak nggak ada. Ya. Oke. Baik, Pak. Kita langsung aja, Pak, ke pertanyaan pertama, Pak. Fokus utama BRICS ini kan memang jelas untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika, Pak. Terus Donald Trump tampaknya sepertinya secara terbuka sekarang menekan anggota dan semua negara mitra yang terlibat dengan tarif impor tambahan 100%. Apakah Donald Trump ini melihat potensi BRICS, Pak, semakin mengancam kedikdayaan dolar ini, Pak? Ya, jadi kalau saat ini posisi BRICS memang semakin menunjukkan perannya di dunia internasional, khususnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Di situ ada kekuatan-kekuatan yang cukup besar juga, ya, yang selama ini memang juga sebetulnya sudah diperhitungkan. Bahkan di antara beberapa negara yang bergabung di BRICS itu juga ada yang punya hak veto di sidang umum PBB. Iya, Pak. Jadi, dan sebetulnya
buat keseimbangan global itu bagus karena tidak ada yang dominan betul kalau ada seperti ini. Cuma kan kita juga harus hati-hati bagaimana menjaga kepentingan Indonesia di kancah global gitu. Tapi mungkin dari kacamata Donald Trump, kalau simbang itu tidak bagus untuk Amerika. Nah, itu dia. Itu bagaimana? Ya, Amerika kan selalu mau sebagai polisi dunia, dia mau selalu yang sebagai raja dunia gitu ya. Tapi semakin kesini kan tidak bisa dilawan itu. Jadi perkembangan zaman sekarang tidak bisa lagi ada yang terlalu dominan. Jadi memang akan selalu ada yang mencoba mengimbangi begitu. Nah, peran-peran Indonesia saya kira di sinilah pentingnya bagaimana Indonesia memainkan peran sehingga kemudian Indonesia tidak dalam tekanan Amerika dan juga tidak dalam ketergantungan, tidak bergantung terlalu pada BRICS atau kelompok manapun. Iya Pak, tapi kalau di kacamata Presiden Donald Trump yang sebentar lagi akan dilantik Pak 20 Ya, Januari nanti, mungkin bakal dipusingkan dengan inflasi segala macam kalau misalkan mata uang BRICS mungkin nanti bisa akan beredar, makin menyaingi dari dolar Amerika gitu mungkin Pak ya. Ya, jadi dengan kebijakan Donald Trump yang percaya pada mata uang kripto, itu mereka utangnya kan cukup besar, berapa triliun kan gitu. Tapi diyakini dengan memainkan peran mata uang kripto itu utang-utang Amerika itu bisa teratasi segera. Itu sejumlah analis mengatakan seperti itu. Nah, mereka sebagai pemegang mata uang utama perdagangan internasional yaitu dolar, itu mereka bisa memainkan sebetulnya. Jangan-jangan itu kartu asnya Donald Trump Ya, ke depannya mungkin Pak ya. lain, ya. Bila menghadapi dolarisasi ini semakin marak ya. Maka orang-orang pendukung Donald Trump kan yang sangat pro dengan uang kripto, uang digital. Jadi saya kira memang Indonesia harus berhati-hati. Kita mendukung pemerintah mengambil langkah seperti apa. Saat ini memang kalau kita lihat sebetulnya pasar Amerika itu kan pasar ekspornya Indonesia kan Amerika peringkat kedua setelah Cina. Iya, terbesar kedua setelah Cina. Nah, kemudian total ekspor kita kan sebetulnya sampai September 2024 itu kan 192 miliar US dollar. Nah, itu beberapa di antaranya ekspor ke Cina, ke Amerika itu justru 12,03 miliar. Lumayan besar Pak. Lumayan besar lah gitu. Nah, tapi di anggota BRICS ada yang mendekat itu, yaitu India itu 11,86 miliar. Jadi itu baru India, belum Cina. Cuma memang neraca perdagangan kita dengan Cina di 1 tahun terakhir ini mengalami defisit. Artinya lebih banyak impornya kita daripada ekspornya. Gitu. Dari sisi kebijakan Pak, sekarang tadi kan Donald Trump Pak, sekarang ke Indonesia nih Pak. Kalau selama 2 periode kan Joko Widodo kan agak menahan diri nih Pak, jaga-jaga jarak dengan BRICS gitu, supaya maksudnya mungkin ya menjaga keseimbangan itu. Nah sekarang Pak Prabowo belum sebulan dilantik, langsung minta ke saya mau masuk gitu. Ini landasannya apa Pak? Ya itu kan baru beberapa hari setelah dilantik, di pertemuan puncak BRICS di Kazan, Rusia, itu kan Menlu Indonesia sudah ke sana Pak, hadir. Si Pak Sugiono kan. Nah itu sudah kelihatan bahwa politik luar negerinya Prabowo ya. Beberapa waktu lalu kan saya sudah mengatakan di forum kita ini bahwa Pak Prabowo adalah orang yang tidak bisa didikte. Beliau adalah pemimpin yang punya garis sendiri gitu ya. Dia tidak serba ragu gitu, punya keyakinan tersendiri. Meskipun kadang slip juga kayak kemarin itu kan sempat slip juga soal pasar modal beliau. Saya nggak tahu. Tapi kita tidak bahas soal itu ya. Hari ini sikap Indonesia terhadap jepitan antara sikap proteksionis Trump yang menjadikan Amerika sebagai nomor satu, yang selalu di kepalanya orang-orang Republik di Partai Republik Amerika itu kan Amerika itu harus nomor satu, Amerika nomor satu, jadi dikenal sebagai American First. Nah, dalam kebijakan luar negerinya Donald Trump dan ekonominya itu kan ya sangat protek sekali terhadap kepentingan Amerika. Nah sekarang kalau dari pandangan Pak Prabowo nih Pak, yang tanpa ragu-ragu menyatakan bergabung. Tapi Pak Prabowo pasti akan menyadari resiko ini bakal terjadi Pak ya. Dan itu sudah diambil Pak Prabowo, sudah dilakukan Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo itu menggeliat ketika Indonesia ditekan untuk tidak membeli Sukhoi ke Rusia, padahal kita sudah nyaris kita beli Sukhoi. Tapi kan kemudian itu ketika beliau sebagai Menteri Pertahanan. Tapi kemudian beliau melingkar, oke, boleh. Tapi kasih saya juga alutsista semua. Ini kan Indonesia di tangan Pak Prabowo sebagai Menhan itu ada kesepakatan dengan Amerika membeli F-15EX.
Tapi selain itu, ya Indonesia mengalihkan ke Rafale. Meskipun Prancis memang sekutu Amerika, tapi dalam hal ini Pak Prabowo ketika memberikan sinyal kepada Amerika bahwa kamu bukan segalanya kan, ada tempat lain, gitu. Nah, sekarang ini lagi dijajaki kembali Pak Prabowo ketika sudah terpilih sebagai presiden sebelum dilantik, kan kunjungan luar negeri pertama, meskipun dia sebagai Menhan yang di forum ini juga kita sempat bahas, dia diperlakukan sudah seperti kepala negara, itu kan berkunjung ke Turki, ke Serbia, ke Prancis, dan ke Rusia kan. Nah ini, jadi dari situ sebetulnya Pak Prabowo sudah mengirim sinyal ke negara-negara sahabat bahwa Anda tidak bisa mendikte saya. Indonesia tidak bisa lagi didikte. Indonesia sekarang di tangan Prabowo yang punya garis sendiri. Garisnya dia mengikut sama, kira-kira mirip lah dengan sikap tegas mertuanya, almarhum Pak Harto, yang memang Pak Harto menjadikan Indonesia sebagai macan Asia, sebagai macan dunia. Artinya Pak Prabowo sudah menghitung semuanya, Ya, Pak ya. sudah ada hitung-hitungannya. Dengan BRICS. Ya. Apalagi dengan sekarang ini dengan OECD juga akan Ya. mengalami kemajuan, Pak ya. Ya. Lalu Pak, kalau dari segi neraca perdagangan kita nih Pak, hitung-hitungan Pak. Kalau misalkan Amerika ngambek terus menerapkan 100% pajak impornya terhadap semua barang-barang ekspor kita, terus kita bisa potensi ke penurunan nilai ekspor itu berapa banyak, Pak? Ya, jadi saat ini sampai posisi bulan September, sebetulnya memang neraca perdagangan kita yang terbesar itu adalah ke Amerika. Surplus ya, surplus antara ini berarti antara impor dan ekspor. Itu surplus kita mencatatnya ke Amerika. Itu kita berada pada posisi surplusnya 12,03 miliar US dollar. Dari total kumulatif perdagangan kita itu 37,03 ya. Itu surplus ya, surplus anunya. Tapi kemudian kita ada dari non migas, dari migasnya kita malah defisit 15,05. Jadi totalnya neraca perdagangan kita secara kumulatif Januari sampai September 2024 itu 21,98. Nah, itu. Jadi tapi perdagangan kita, neraca perdagangan ke Amerika itu mampu diimbangi oleh anggota BRICS, dalam ini India. Ya, jadi di BRICS ini kan ada dua negara besar. Ya, pasar besar karena penduduknya cukup besar. Terbesar 1, 2, 3 kan. Ya. Jadi ini memang ini ketiga negara ini, 4 malah dengan Rusia ya. Ini termasuk Indonesia dengan penduduk terbesar, populasi terbesar dunia ini kan 5 negara ini, Amerika, Cina, India, Rusia. 3 diantaranya kan BRICS. BRICS ini kan Brasil, Rusia, India, Cina. Belakangan bergabung 2010 bergabung Afrika Selatan, South Africa. Makanya menjadi BRICS. Nah, lalu kemudian Amerika kan besar juga populasinya. Nah, tambah Indonesia populasi terbesar. Ini ada hubungan timbal balik yang harus bisa dienukan kan. Nah, Trump seperti kita bahas beberapa waktu lalu ketika menjelang Pilpres Amerika, itu kan garis kebijakan Trump seperti apa? Dia lebih memang mendahulukan hubungan bilateral kan. Dia multinasionalnya enggak. Nah, sekarang ini tentu Pak Prabowo dengan kunjungan-kunjungan kemarin itu sudah bisa membaca itu. Oke, ini ada ancaman seperti ini, tapi bisa ditaklukkan dengan melalui pendekatan B2B antara G2G ya, negara G2G. Nah, bagaimana membuat kesepakatan? Karena Amerika juga akan kesulitan kalau sumber impornya dari Indonesia tidak masuk ke sana, mereka juga akan kesulitan. Dia pasti akan berpikir, ngambil dari mana? Ngambil dari India, ya juga dia masuk di BRICS. Ngambil dari Cina, di mana? Coba, jadi pasti ya memang bukan gertak sambal si Trump, karena sudah dia buktikan ketika dia jadi presiden beberapa waktu lalu sebelum Biden, setelah Obama, itu kan dia memang menerapkan sejumlah hal ya. Nah, tentu Pak Prabowo juga sudah menghitung itu semuanya, dan kita berharap kabinet Merah Putih ini kan kabinet yang banyak sekali gemuk nih. Masa ratusan pemikir tidak bisa membantu Pak Prabowo untuk mengantar Indonesia supaya kita kemudian betul-betul bisa menjalankan politik bebas aktif. Jadi artinya kalau misalkan Amerika tetap menerapkan tarif impor pajakan itu, kita masih ada memperoleh keuntungan dari BRICS dengan surplus perdagangan dari negara-negara mitra itu, Pak ya. Nah, ini kan kemudian diminta pemerintah ini kan meminta bagaimana kita melakukan dues di luar itu, ya jangan diam aja kan, tapi bagaimana membuka peluang-peluang usaha, membuka pasar-pasar ekspor kita, sehingga kemudian ketika misalnya kita ada kesulitan di Amerika karena kebijakan Donald Trump yang akan mengenakan tarif insentif domestik 100%, sebetulnya yang rugi ini adalah
eksportir Amerika. Ya berarti importir kita. Jadi yang akan dikenakan tarif langsung itu bukan ke negara asal, tapi diberikan kepada pengusahanya dia, pengusaha Amerika yang akan mengekspor barang dari negara-negara anggota BRICS. Nah, yang akan berteriak ini adalah orang dalam juga, orang Amerika. Tapi pada akhirnya pasti mereka tidak merugikan, pasti akan menekan kita juga. Nah, kalau misalnya kita tekan, kan itu bisa dialihkan. Jadi kalau data-datanya sepanjang 2024 ini sampai bulan September, ya, itu sesungguhnya pasar kita memang pasar yang surplus itu neraca perdagangan non migas secara kumulatif. Memang Amerika yang masih tertinggi ya, 12,03, baru India 11,68, disusul Filipina 6,64, kemudian ASEAN di luar Filipina dan Thailand itu 3,45, Uni Eropa 3,45, tapi satu kawasan lagi di Amerika, kawasan Amerika di luar Amerika Serikat, di benua Amerika itu 15,56. Jadi di situ jangan salah, di situ ada Brasil. Jadi BRICS lagi kan gitu. Nah, termasuk di sini juga termasuk Afrika. Di Afrika itu ada South Africa, jadi ada Afrika Selatan. Jadi itu ada 15. Kita nanti akan cari tahu berapa nilainya transaksi kita dengan Afrika Selatan, kemudian Brasil. Ini kalau dikumpul kira-kira, kalau pasti ini tim ekonomi Pak Prabowo sudah berhitung, sudah dapat semua datanya. Ini kan sumber data ini kita ambil dari BPS. Jadi kalau mereka sudah hitung-hitung, ya sudah, tidak apa-apa kita kehilangan pasar di Amerika sedikit. Tapi yang penting di sini. Jadi kan namanya ekonomi, pertimbangan ekonomi, mana yang menguntungkan, ada masalah kan, apalagi kita menganut prinsip bebas aktif ya Pak ya. Jadi ini dibuat oleh pendiri bangsa ini, kebijakan itu ya sebetulnya tujuannya bagus agar jangan ada negara yang mendikte kita. Berarti strategi Pak Prabowo ini sudah tepat Pak ya? Ya sampai sejauh ini seperti itu, karena pasti mereka melalui kajian-kajian. Dan jangan salah Pak Yakob ya, salah satu agar kita memiliki posisi tawar di luar negeri yang bagus itu adalah bagaimana kita memiliki ketegasan. Ya, tegas mengambil langkah yang kemudian pihak lain itu tidak bisa mendikte kita. Nah, ini yang ya mungkin karena Pak Prabowo yang berlatar belakang militer dengan keluarganya adalah para ekonom, ya, pemikir ekonomi Indonesia kalau kita lihat sejarah hierarki keluarganya. Kemudian dia besar di dunia militer, dikader oleh mertuanya. Ya, dan kepemimpinan mertuanya kemudian seperti kita baca atau kita dengarkan di pidato pertamanya sebagai presiden, dia itu kan begitu menghargai para mantan kepala negara, dan dia betul-betul mengatakan bahwa kepala negara ini misalnya Bung Karno meninggalkan jejak apa untuk kita, Pak Harto meninggalkan apa, Pak Habibie meninggalkan jejak apa, menegasikan apa, kemudian Ibu Mega. Nah itu tentu itu bisa muncul, itu kan dia melakukan kajian-kajian dan kemudian belajar, dan tentu kalau dia sudah belajar seperti itu tidak akan mungkin dia tidak mengambil hikmah dari situ, dan dia akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan kondisi bangsa saat ini. Baik Pak, berarti saya mencatat poin pentingnya adalah ketegasan, tidak didikte, dan juga kita tetap pada prinsip kita demi kedaulatan bangsa negara. Demi kedaulatan bangsa negara. Ya, kita berharap di internal Pak Prabowo tidak ada yang memberikan bisikan-bisikan yang salah dan keliru untuk kepentingan kelompoknya saja. Ya, karena bukan tidak mungkin ada juga agen-agen dari agen-agen berbagai agen dari Amerika, agen dari BRICS dan sebagainya kan gitu. Kita berharap semua pertimbangan-pertimbangan yang diberikan kepada kepala negara dalam ini Pak Prabowo adalah pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan bangsa dan negara demi bangsa yang semakin berdaulat. Dan yang pastinya untuk program Pak Prabowo sendiri, betul. Swasembada energi, swasembada pangan, ya pasti itu Pak ya. Kemudian kesejahteraan masyarakat. Jadi ekspor impor semua yang kita lakukan ini kan untuk kesejahteraan masyarakat. Ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Gitu. Untuk kemandirian bangsa juga. Iya, kemandirian bangsa kan. Kita sudah capek ini 10 tahun terakhir. Ditarik-menarik terus tanpa kejelasan. Ya, tidak ada jelas. Jadi misalnya kita mau keluar tidak bergabung di BRICS, tapi kita ngambil dapat apa juga. Nah sekarang ini mungkin karena pertimbangan-pertimbangannya. Ya kan di awal berdirinya BRICS ini tahun 2000 sorry Pak Yakob, saya lihat dulu. tidak apa. Di awal pendirian BRICS ini kan sesungguhnya 2001 ya. Ini sudah 24 tahun ya. Itu digulirkan 2001, diperkenalkan oleh ekonom Jim O'Neill. Itu awalnya kan sedikit-sedikit nih. Tapi semakin kesini sekarang sudah menguasai 25%
pendapatan domestik bruto global. Itu sudah seperempat. Itu luar Tapi besar, Pak. bukan tidak mungkin saat ini di akhir 2024 itu akan lebih besar lagi. Itu belum terhitung dengan mitra-mitra. Belum yang mitra-mitra yang baru BRICS, bergabung, Pak. ya mitra-mitra Selain BRICS yang ini, masih ya. bergabung, yang masih malu-malu, masih abu-abu akan masuk atau tidak. Tapi kan ini dengan tawaran-tawaran seperti itu yang tidak menjadikan mata uang dolar sebagai mata uang utama internasional, ada pembanding, itu pasti ada yang Jadi daya berpihak. tarik juga dan juga Daya tarik. menguntungkan semua Ya. negara yang nggak Ya, cuma meskipun satu negara. sampai saat ini harus diakui bahwa memang mata uang dolar itu masih menjadi Masih. mata uang internasional yang paling terpercaya. Nah, mata uang BRICS yang akan dibikin itu kan belum teruji kan, masih akan dicoba. Tapi kalau ini sudah jalan, kita akan lihat sendiri seperti apa. Baik, Pak Uswe. Terima kasih, Pak, untuk waktu serta pandangan yang Oke, telah terima kasih, dibagikan. Dan sahabat, tibalah kita pada akhir acara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga topik pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, serta tombol notifikasinya. Sampaikan saran, kritik, serta pandangan Anda di kolom komentar kami. Mewakili semua kru yang bertugas, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Pak.